Kewenangan itu dari mana? Dari undang-undang. Perintah adalah undang-undang. Cuma levelnya itu adalah Amtbevel. Perintah jabatan. Gitu, Pak. Bukan perintah seperti putusan dari Yang Mulia. Seperti itu. Itu bedanya, Pak. Dalam hukum pidana forensiknya begitu, Pak. Dari penjelasan ahli tadi, apakah perintah itu bisa dalam bentuk lisan atau dapat juga harus wajib tertulis? Oh, tidak. Perintah itu bisa scripted atau tertulis, bisa modelingan, bisa lisan. Sama levelnya itu. Sama levelnya itu. Hanya saja kalau dia itu scripted, ya, dia administrasi dengan baik. Tapi kalau tidak modelingan, dia tidak tapi pertanggungjawaban sama gitu, ya. Jadi pertanggungjawabannya sama ya tadi? Sama. Ya baik Ali. Ali kan tadi menjelaskan bahwa Ali sudah lama, separuh hidupnya itu di Bareskrim Ali ya? Ya. Jadi begini Ali, saya mengilustrasikan bahwa ada satu divisi ya, itu melakukan hubungan koordinasi dengan divisi lain. Itu bagaimana pandangan Ali? Apakah itu dibenarkan? Atau memang itu ada menyalahi aturan sifat berkoordinasi itu? Apalagi kalau berkoordinasinya di divisi itu tertuang di dalam surat perintah yang tertulis. Jadi di dalam surat perintah itu ada tertulis dapat berkoordinasi dengan instansi lain, instansi terkait. Ya, pengertiannya di sini bisa di luar ataupun di dalam instansi tersebut. Nah, fungsi koordinasi ini apakah dapat dibenarkan antara divisi A dengan divisi B? Di Bareskrim di Polri itu tidak dikenal instansinya Polri namanya, tapi yang disebut dengan fungsi. Jadi interfungsi. Kalau kami itu Pak, Yang Mulia, kalau gelar perkara ngundang interfungsi Pak. Ada Irwasum, ada fungsi Propam, ada Dipkum, ada penyidik, semua kita undang. Begitu juga ketika kami ini diundang untuk nyusun itu aturan-aturan gitu loh Pak. Saya sering dimintain baik secara informal gitu, diminta. Itu hal yang biasa Pak, koordinasi antar fungsi Pak. Hanya saja yang perlu saya tegaskan, fungsi-fungsi tersebut punya kewenangan masing-masing. Kewenangan ini tidak boleh dicampur adukan atau diintervensi dengan satu dengan yang lain. Jadi kalau Propam itu, mereka itu Pak, di Propam itu lebih banyak menyoroti soal perilaku Pak, internalnya itu. Kalau Bareskrim itu, kalau Reskrim itu lebih banyak pada permasalahannya Pak, kasusnya gitu loh. Nah kalau Irwasum manajemennya Pak. Kalau Divkum konstruksi hukumnya gitu loh. Seperti itu Yang Mulia. Tadi kan Ali sudah menjelaskan ya. Sekarang begini Ali. Bagaimana apabila ada perintah dari atasan kepada bawahan ya, dari atasan kepada bawahan, dan atasannya ini ternyata menyembunyikan yang saya tadi bilang, skenario yang ternyata tidak bagus lah skenario itu. Bawahan ini menganggap itu adalah perintah yang sah dan benar dari pimpinan yang berwenang pada saat itu. Kemudian bawahan ini berkoordinasi dengan fungsi yang lain untuk melaksanakan perintah tersebut. Ya. Pertanyaannya, bagaimana konsekuensi hukum bagi bawahan ini nih, yang tidak tahu ada skenario di belakang ini ternyata. Bawahan yang kemudian melakukan koordinasi dengan fungsi yang lain dan menjalankan sesuai dengan kemampuannya, ya, dan akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana konsekuensi hukum ini? Ternyata di kemudian hari terbongkar bahwa atasan ini menyembunyikan sesuatu yang tidak benar, gitu Ali. Ya, jadi begini, sebenarnya ini pertanyaan sudah ditanyakan ya. Saya tadi sudah mendengar 4 komit Bapak tadi, Ya. 4 komit ahli. Ya. Nah, Tapi saya ampunin sekarang, sekali ini aja ya, diampunin. ya enggak lah, Ya. apapun bentuknya. Oke. Jadi jangan keluar dari komit yang sudah Bapak utarakan tadi 4 tadi. Cuma ada yang baru ini. Iya. Yang baru ya. Jadi begini, perintah itu, obsdah itu, totally responsibility-nya kepada yang memerintah. Titik. Jadi kalau perintahnya salah, perintahnya apa,
begini loh ya, untuk menguji seseorang itu melakukan suatu itu kan harus ada namanya, kalau bahasa orang bilang kan mens rea apa segala. Kalau bahasa saya bukan itu, voorkommen. Niat awal yang jahat dari awal itu, mesti ada itu. Iya kan? Jadi opzettelijk als opmerk. Satu niat jahat itu ada atau tidak? Karena prinsip dari hukum pidana kita tuh hensstraf zonder schuld. Strafrechtnya gitu loh, belum berubah loh. Perkembangan dari itu tuh belum berubah. Itulah memang pidananya. Itu disitir oleh banyak sarjana dan saya berterima kasih sekali. Saya sempat diajari oleh Profesor Mr. Ruslan Saleh almarhum. Beliau adalah ahli pidana yang saya akui luar biasa yang mengajari saya soal hukum forensik ini. Dan di beberapa hal yang kita tahu bahwa ketika kejadian pidana itu, orang yang di dalam perintah itu 99,9% tidak bisa melawan. Saya kasih tahu. Saya nggak tahu siapa di ruangan ini masih polisi dan mungkin mantan polisi mungkin bisa mengakui itu. Karena saya tahu persis Pak, tidak bisa melawan. Karena perintah itu nanti resiko semuanya itu absorb kepada yang merintah itu Pak. Karena ini dalam namanya Amtebevel. Seperti itu ya. Jangan ulang-ulang lagi ya saya. Saya nggak suka sekali ulang-ulang. Apa itu? Untung Bapak yang mengingatkan. Untung saudara yang mengingatkan. Ya. Kalau saya sudah mengingatkan diulang lagi gitu. Ya, dengan kalimat yang berbeda tapi maksudnya sama, itu berkali-kali dari awal-awal sudah kita bicarakan itu. Awas ya, tuh. Iya. Nah, sudah dimarahin. Ini peringatan pertama nih ya. Ya gitu ya, jangan sampai ada peringatan kedua. Jangan sampai Karena kalau peringatan ketiga kan sudah dipecat itu biasanya kan. Bukan, kan ada lagunya kan, jangan sampai 3 kali. Iya. Ada lagunya yang mulai. Silakan lanjutkan. Iya. Enggak 2 kali, Ali. Untuk mengulang. Ya, mengenai penjelasan ahli tadi, ya, karena akibat dari ketidaktahuan alasan yang sebenarnya oleh bawahan. Apakah itu bisa dikaitkan dengan pasal 51 KUHP pidana? Adanya alasan pemaaf atau pembenar di situ. Rechtvaardiging teori, Uitsluiting itu jelas loh. Pasal 48 sampai dengan 51. Izin yang mulia saya bacain dulu ya. Silakan. Ini ya. Bacakan ya. Tapi ini I like it so much. Ketentuan pasal 51 Pak ya. Ini dalam doktrin Pak. Siapa yang melakukan tindak pidana untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang tidak dapat dipidana. Terkait erat dengan ketentuan pasal 42. Nanti kita lihat di pasal 42, nanti baca sendirilah. Bukan saja dari sudut pandang sejarah, namun juga dari segi substansinya. Jadi kita berbicara masalah substansi resprah. Perbedaannya adalah bahwa kewajiban yang bertindak dengan cara tertentu muncul bukan atas dasar suatu aturan hukum umum. Bukan algemene, bukan Pak. Ini spesialis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.